Apa kabarnya? Salam sehat selalu. Selamat datang kembali di Komik Komunikasi Asik, tempat di mana kita bakalan ngobrolin peristiwa-peristiwa seputar komunikasi dengan topik-topik yang seru tentunya. Dan pada kesempatan kali ini, saya Nursifa selaku host ditemani oleh suhunya komunikasi persuasif ya, narasumber kita ada Mbak Rosa. Halo. Hai dulu Mbak Rosa Asik. sama Sobat Asik ya. Bagaimana kabarnya Mbak Rosa? Sehat, masih sehat. Kita kembali lagi nih untuk ngobrol-ngobrol seputar komunikasi persuasif. Tapi kali ini tuh kita bakal ngomongin teori. Aduh, ini kalau udah teori nih kayaknya orang udah mulai nih. Apa ini gitu. Nah, kalau misalkan teori komunikasi persuasif itu kan ada beberapa ya Mbak. Salah satunya yang pengen kita bahas hari ini adalah social learning theory gitu. Dimana teori ini kan dikemukakan oleh seorang psikolog ya, bernama Albert Bandura. Pak Albert, mohon maaf kalau misalkan namanya salah sebut ya. Nah, katanya social learning theory ini digunakan untuk melihat fenomena komunikasi persuasif gitu. Nah, gimana sih sebenarnya hubungan antara psikolog gitu ya, ilmu psikolog ini dengan komunikasi persuasif gitu Mbak? Mungkin nanti bisa dijelaskan ya, dan Sobat Asik juga kayaknya udah penasaran banget nih gitu sama apa sih makhluk asing social learning theory ini. Mungkin bisa diberikan penjelasan Mbak. The stage is yours, silahkan diambil alih. Ya, thank you. Ya, halo semua, semoga belum bosen ya dengan teori-teori persuasif ini. Kalau kita bilang sebenarnya tadi udah disampaikan ya, ada psikologinya gitu. Nah, sebenarnya kalau ilmu komunikasi sendiri dia kan multidisiplin ya. Kita belajar juga ngadopsi dari sosiologi, psikologi, ada dari linguistik juga. Nah, kali ini kita berkawan nih, berteman dengan psikologi dan akan mempelajari tentang social learning theory atau kita biasa menyebutnya teori belajar sosial. Nah, namanya saja teori belajar ya, kita memang benar-benar belajar di sini. Tapi artinya belajar yang seperti apa? Kita belajar satu sama lain itu dengan model atau cara mengamati, dengan pengamatan gitu. Atau bisa juga disebut sebagai meniru ya, meniru atau pemodelan itu sendiri. Nah, kalau teori social learning sendiri sebenarnya dia bisa dimetaforakan sebagai jembatan gitu ya. Jadi dia mencoba menjembatani antara pandangan-pandangan behavioris dan juga kognitif. Nah, pandangan behavioris ini dia lebih mengandalkan dari aspek perilaku. Jadi seseorang itu dia bisa berperilaku X karena dipengaruhi oleh perilaku orang lain gitu. Lalu ada juga pandangan kognitif, dia menyampaikan bahwa seseorang itu berperilaku memang berangkat atau berasal dari pemikirannya ya, dari aspek kognisi yang ada di dalam diri dia. Maka sebenarnya dalam konteks teori ini dia mencakup ada perhatian, lalu nanti kita bicara soal memori gitu ya, lalu ada juga motivasi. Dan di dalam belajar sosial ini seperti tadi saya sampaikan, dia mengamati perilaku orang lain ya. Ada beberapa perilaku yang diamati. Jadi bisa dikatakan ada beberapa kata kunci yang menarik di sini, Siva. Jadi ada pertama perilaku manusia, kemudian ada interaksi timbal balik di situ karena kita saling belajar gitu ya. Kemudian ada kognitif dan juga ada yang namanya pengaruh dari lingkungan. Berarti sebenarnya simpelnya tuh sama kayak anak kecil gitu ya. Bagaimana mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, kemudian mencerna atau menyerap apa yang diamati, lalu kemudian secara tidak sadar maupun secara sadar justru malah melakukan hal itu. Apa yang dilakukan oleh sang persuader, kemudian si persuadi juga melakukan hal itu ya Mbak. Nah, kalau gitu konsep-konsep kuncinya sendiri tuh ada apa aja Mbak yang perlu untuk kita ketahui mengenai social learning theory ini Mbak? Ya, ada beberapa poin-poin penting ya di dalam social learning. Sebenarnya cukup banyak, tapi saya mencoba meng-highlight kurang lebih 6 mungkin di sini ya, 6 atau 7 hal yang penting, yaitu nanti akan relate dengan social learning theory. Yang pertama, karena tadi kita mencoba belajar, salah satunya adalah dengan mengobservasi dan melakukan pemodelan. Istilahnya adalah melakukan pemodelan. Maka sebenarnya setelah individu itu melakukan pengamatan,
misalnya Mbak Siva sedang mengamati lingkungan gitu ya, mau belajar sesuatu atau mungkin baru pertama kali di Jogja gitu ya, melakukan pengamatan, observasi. Nah, kita akan bisa belajar sebenarnya dari masyarakat Jogja gitu ya, atau warga tempat di mana kita tinggal. Apa yang bisa kita pelajari dari perilaku mereka. Kemudian setelah itu kita biasanya akan melakukan pemodelan. Pemodelan ini bagian dari ada pemodelan bisa dari media atau dari lingkungan ya. Jadi artinya kita melakukan, mungkin bahasa sederhananya meniru. Seperti tadi saya sampaikan, ada anak kecil, dia melihat orang tuanya seperti apa, maka disitulah dia biasanya akan meniru kata-kata gitu ya, atau bahkan meniru perilaku mereka. Lalu yang konsep berikutnya, ada satu hal yang kemudian di-highlight oleh si Albert Bandura ini berkaitan dengan yang namanya kemampuan diri sendiri. Jadi individu itu sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk mengatur dan juga mengarahkan diri sendiri. Jadi tidak melulu dia dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga punya kemampuan untuk, misalnya kalau konteksnya persuasif adalah menyampaikan pesan secara efektif. Jadi dia bisa meng-create itu sebagai seorang individu. Lalu juga karena tadi ada berkaitan dengan lingkungan sosial, kalau seseorang itu ada di lingkungan yang positif, maka auranya gitu dia akan menjadi positif juga ya. Terpancar, circle-nya gitu. Dengan siapa itu akan kurang lebih juga seperti itu. Dia termotivasi untuk mirip atau sama dengan lingkungannya. Lalu ada yang disebut sebagai, karena kita belajar, maka atau dalam konteks teori belajar sosial ini ada yang diistilahkan sebagai interaksi resiprokal. Jadi ada hubungan timbal balik gitu ya. Kalau kita dipengaruhi oleh lingkungan, maka sebenarnya dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang berbeda, kita juga bisa memberikan pengaruh pada lingkungan itu. Jadi misalnya kita berangkat dari keluarga yang dilatih untuk disiplin, kita bisa juga mempengaruhi teman-teman kita untuk jadi disiplin gitu. Jadi ada timbal baliknya. Lalu ada, nah ini istilahnya agak sedikit pakai istilah asing ya, saya agak ngerepek sedikit gitu ya, mencontek supaya tidak salah ya, mengejanya adalah vicarious reinforcement ya. Vicarious reinforcement itu jadi individu belajar untuk melakukan observasi atau melihat perilaku orang lain tanpa harus mengalami konsekuensi langsung gitu. Nah, yang dimaksud seperti apa? Mungkin contohnya bisa seperti ini ya. Jadi misalnya kita melihat influencer, misalnya selain beauty itu ada tentang kuliner ya, jalan-jalan, traveling gitu. Nah, influencer yang populer kemudian dia mempopulerkan salah satu tempat wisata atau mungkin mempopulerkan bahasa, biasanya yang agak mudah diserap itu bahasa-bahasa gaul ya, bahasa-bahasa Gen Z hari ini gitu. Gen Alpha Mbak, sekarang lebih susah lagi. Gen Alpha gitu. Nah, itu akan lebih ditiru. Kita akan bisa meniru bahasa-bahasa mereka ketika kita bergaul, ketika kita berkomunikasi, bisa meniru bahasa itu. Lalu juga ada konsep lain selain beberapa tadi, kita juga ternyata perlu yang namanya unsur motivasi ya. Jadi motivasi ini akan berkaitan dengan sejauh mana kemampuan orang untuk memahami dan juga mengingat. Nah, memahami apa? Memahami perilaku orang lain. Kemudian kalau misalnya nih yang simple ya, yang di kampus, kita lihat teman kita terlambat mengumpulkan tugas, itu ternyata dia dikasih punishment. Atau misalnya kena plagiasi gitu ya, biasanya saya lakukan ya, 40%, lebih dari 40%, atau terus temennya akhirnya ngelihat, oh Siva kemarin kena misalnya ya, kena plagiasi, berarti aku nggak akan melakukan itu. Nah itu dia punya namanya ke-trigger, mawas diri gitu ya, untuk kemudian lebih hati-hati karena mengingat
perilaku orang lain tadi, gitu. Nampaknya memang konsep kuncinya itu saling berkaitan satu sama lain gitu ya Mbak. Benar. Nah tadi di-mention bahwa ada yang namanya pemodelan dalam proses belajar. Ada nggak sih Mbak hal-hal atau kondisi-kondisi tertentu yang membuat pemodelan itu tadi tuh bisa lebih efektif lagi gitu? Nah sebenarnya kalau bicara soal meniru ya, modeling lah istilahnya, modeling ada kurang lebih 4 kondisi di sini yang orang kemudian bisa bisa notice gitu ya, bahwa ketika saya melakukan pemodelan itu apa saja sih yang proses yang dilalui ya, biasanya seperti apa. Yang pertama adalah orang perlu ada attention ya, individu itu memberikan attention. Kalau ibaratnya gini, kalau misalnya kita tertarik dengan orang lain, itu kan kita akan memperhatikan terus ya. Kalau hari ini biasanya diperhatikan medsosnya, atau dia upload story apa ya, kita komen gitu ya. Nah, dia suka makan apa? Gitu misalnya. Nah, attention ini akan mempengaruhi orang kemudian untuk melihat kekasannya di situ. Yang khas itu apakah karakteristiknya atau mungkin ada perilaku unik tertentu dari orang itu. Nah, itu proses attention. Lalu ada yang disebut sebagai retention. Ya, retention mirip-mirip ya. Mirip-mirip jangan sampai ketukar sobat asik ya. Ada attention, ada retention. Nah, retention ini dia lebih bicara pada aspek menyimpan. Jadi setelah orang melihat perilaku, kita ada memperhatikan orang itu, biasanya akan terngiang-ngiang gitu ya, teringat, ada memorizing, kita menyimpan itu akan nempel di ingatan kita. Kalau misalnya itu iklan gitu ya, itu ada di top of mind gitu ya. Misalnya kita ngomongin pasta gigi, itu akan keinget apa, ngomongin sabun akan keinget apa. Itu karena ada proses retention atau menyimpan tadi. Gitu. Kemudian setelah menyimpan, apalagi nih proses berikutnya atau ada kondisi apa dari pemodelan itu, ada yang disebut sebagai reproduction. Nah, reproduction ini termasuk di dalamnya misalnya seseorang punya kemampuan dalam dirinya untuk mereproduksi atau meniru, atau mungkin dia memodifikasi ya. Jadi ada meniru, kemudian memodifikasi dan menerapkan. Nah, orang yang biasanya dalam pandangan social learning teori ini, ketika seseorang melakukan proses reproduksi, itu artinya dia sudah ada sebelumnya sudah pernah memperhatikan, bisa objek, bisa orang, bisa peristiwa, kemudian menyimpan itu, lalu mereproduksi lagi. Jadi dia berbasis pada pengalaman. Berbasis pada pengalaman dan juga pengamatan yang dia lakukan gitu ya. Jadi ketika dia mereproduksi itu sebenarnya bisa ada 2 hal ya. Mereproduksi ini bisa mirip atau ada modifikasi. Dia mau mengembangkan sesuai dengan kemampuan dia. Nah, yang tidak kalah penting ketika akhirnya seseorang punya motivasi ya, termotivasi untuk menularkan itu ibaratnya pada orang lain. Misalnya setelah mengadopsi peristiwa tertentu atau perilaku tertentu misalnya, kemudian dia mencoba men-sharingkan itu pada orang lain. Nah, itu harus muncul motivasi dulu. Kalau tidak ya mungkin bisa jadi hanya akan menjadi miliknya sendiri gitu ya, tanpa kemudian ditularkan ke orang lain. Gitu sih. Berarti memang sama kayak ya bagaimana kita belajar pada umumnya ya Mbak, harus ada motivasi dulu gitu. Kalau nggak ada motivasi kayaknya mager banget gitu dilakuin. Dan memang proses belajar itu ternyata sangat panjang sekali ya Mbak. Bener ya kata orang-orang sobat asik, kita belajar tuh dari lahir sampai tutup usia nggak ada habisnya gitu. Tiap hari adalah hari untuk belajar gitu. Benar. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa social learning theory ini ada kaitannya dengan disiplin ilmu psikologi Mbak. Nah, kira-kira bagaimana Mbak sebenarnya hubungannya sama persuasif itu? Ya, sebenarnya kalau dalam konteks persuasif, teori-teorinya sendiri itu banyak mengadopsi juga dari disiplin ilmu lain. Tetapi dalam konteks ini, saya coba akan memberikan contoh kalau itu konteksnya adalah di persuasif ya. Misalnya individu atau seseorang itu dapat belajar dari perilaku orang lain, misalnya
kita melihat beberapa tahun ini itu ngetren banget drakor ya. Sampai akhirnya orang, ini yang sederhana nih, melihat fashionnya di ala-ala drakor gitu ya, drakor sepatu, Korea wedges gitu ya misalnya, atau bajunya seperti apa, skincare-nya gitu ya. Jadi dia ada kemampuan untuk melihat itu dalam konteks ini adalah drama Korea ya, dari fashionnya atau yang lain. Lalu juga seorang individu itu punya kemampuan tadi, karena ada aspek kemampuan diri di dalam dirinya, dia bisa misalnya memilih strategi pemasaran yang efektif ya untuk memasarkan produk-produknya. Kan kita lihat anak-anak muda hari ini gitu ya, Gen Z itu suka kreatif nih, bikin jualan apa, lalu dia meng-create konten-konten yang inovatif gitu ya, atau konten-konten yang misalnya dia bisa mempengaruhi orang lain itu dengan apa yang berbeda sama sekali. Nah, itu artinya individu punya kemampuan meng-create pesan persuasifnya ya, supaya orang meniru tadi gitu. Lalu juga ada lingkungan sosial. Jadi kalau misalnya seorang individu Siva misalnya hidup di lingkungan pesantren gitu ya, pasti nanti ketika keluar dia akan membawa nilai-nilai yang ada di pesantren itu, dan bisa juga mempengaruhi orang lain gitu ya, karena backgroundnya, karena latar belakangnya gitu. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan resiprokal sendiri. Kalau saya kembali pada contoh fashion tadi, seseorang bisa juga menjadi trendsetter gitu ya. Misalnya sekarang kan model atau cara berhijab itu macam-macam ya, sampai ada tutorialnya gitu ya. Tutorial hijab ya. Tutorial cara pakainya gimana. Jadi itu bisa dalam konteks ini ada hubungan timbal balik yang kita memberikan influence gitu ya. Lalu mungkin netizen atau followernya akan mengikuti dia. Jadi ada interaksi timbal balik di situ. Dalam konteks ini bisa banyak hal, tapi kalau kita ikut tren hari ini, saya pikir media sosial itu cukup memberikan pengaruh yang luar biasa, terutama untuk resiprokal ini ya, interaksi timbal balik. Kemudian yang berikutnya ada beberapa prinsip dari social learning teori itu sendiri. Jadi dia itu sebenarnya individu cenderung untuk mengadopsi perilaku yang pertama adalah baik untuk dirinya, pada prinsipnya gitu ya, yang bermanfaat untuk dirinya. Walaupun dalam beberapa kasus kadang orang meniru itu hal-hal yang nggak baik, misalnya korupsi gitu ya, banyak banget itu. Itu bisa karena meniru atau apa gitu ya. Itu bisa karena meniru atau ada motivasi dalam diri ya. Motivasi dalam diri yang lain gitu. Lalu juga biasanya individu itu akan mengadopsi perilaku atau dia akan belajar ketika nilai-nilainya itu sama dengan atau mirip dengan yang diyakini individu tadi. Jadi misalnya kalau tadi di lingkungan pesantren, kemudian dia mencoba menularkan itu pada orang lain. Nah, kalau orang lain itu sama prinsipnya, dia suka hal-hal yang religius dan segala macam, maka dia akan nyambung nih satu frekuensi. Tapi kalau tidak, dan dalam konteks ini persuadinya itu tidak memiliki motivasi untuk itu, ya maka bisa jadi proses belajar sosial tadi akan terhambat gitu. Baik. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi ya Sobat Asik, sebenarnya teori ini tuh sangat-sangat membantu kita untuk melihat bagaimana sampai audiens gitu, atau mungkin Sobat Asik bisa terpengaruh ya, dan kemudian bagaimana meniru juga apa yang dilakukan oleh si persuadernya itu ya Mbak. Nah, seru banget Sobat Asik ini obrolannya, padahal biasanya kalau kita bahas teori itu kayaknya kesannya kayak mumet gitu. Apa ya ini gitu. Aku tidak ingin belajar teori gitu, tapi berkat obrolan bersama suhu kita hari ini ya, jadinya kita lebih mudah untuk memahami ya Mbak. Bagaimana komunikasi persuasif itu punya banyak sekali teori, salah satunya social learning theory yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin ya teman-teman. Nah,
kita sepertinya cukup sampai di sini, Mbak. Atau mau lanjut lagi? Boleh ditambah pusing ya. Iya, boleh lanjut tapi di teori. episode selanjutnya mungkin akan lebih banyak teori lagi, Mbak, yang bakalan bisa di-share ya ke Oke. teman-teman dan juga sobat asik di rumah atau dimanapun sobat asik berada. Terima kasih kepada Mbak Rosa untuk Oke, obrolan seru kita sama-sama. hari ini, luar biasa, semakin menarik saja ya. Dan terima kasih juga kepada sobat asik karena sudah setia menyimak dan menonton video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.